Bab 659. Seri. Kepala rumah Zeng menatap tajam ke kepala rumah Jiang. Begitu dia mengatakan ini, tiba-tiba para penonton terlihat heboh. Keluarga Zeng terlihat senang dan semangat, sedangkan wajah keluarga Jiang menjadi pucat. Pada saat yang sama, ada sejumlah keluarga pemurni obat yang datang. Saat ini mereka sedang berdiskusi. Sekarang keluarga Zeng mempertaruhkan hal besar. Dari dulu dunia tersembunyi hanya ada 8 keluarga, tapi kalau keluarga Zeng menang, bukankah menjadi 9 keluarga? Keluarga Zeng sudah lama sangat berambisi, keluarga Jiang akan binasa, takutnya kali ini semuanya akan berakhir. Taruhan kali ini setengahnya, lain kali akan setengahnya, 3 tahun kemudian, di dunia tersembunyi tidak akan ada keluarga Jiang lagi. Namun, keluarga Zeng ingin cepat-cepat sukses. Jika keluarga Jiang runtuh, harga pil mujarab akan naik. Semua orang sedikit senang karena penderitaan orang lain, beberapa sedikit khawatir. Hehe, kepala rumah Zeng, kamu tertarik pada hal yang begitu besar, apa yang bisa kamu lakukan? Kepala rumah Jiang mencibir dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa mendapat keuntungan tanpa berbuat apa-apa. Aku tentu saja siap untuk ini. Kepala rumah Zeng melambaikan tangannya, orang bawahannya membawa sebuah kotak yang berat. Kotak itu dibuka, di dalamnya ada kontrak. Kami keluarga Zeng sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis di dunia luar, kami sudah memiliki banyak bisnis. Aku akan mengambil setengah dari properti keluarga, lalu menukarnya dengan setengah dari tanah dunia tersembunyi milikmu. Semua ini apa cukup? Kepala rumah Zeng sangat percaya diri, dia juga telah mengambil keuntungan yang cukup banyak. Kepala rumah Jiang, kamu tidak mungkin tidak berani, kata kepala rumah mencibir. Baik, taruhannya ini saja. Meskipun taruhannya ini sedikit merugikan keluarga Jiang, tapi tanpa ragu-ragu kepala rumah Jiang menyetujuinya. Erikin memandangnya. Menyadari bahwa sorotan mata kepala rumah siap berperang, sama sekali tidak takut. Tampaknya keluarga Jiang bisa berada sampai hari ini, bukan karena bantuan orang lain, tetapi karena mereka penuh percaya diri. Keduanya menetapkan aturan, lalu menandatangani dokumen. Curi tetua berbicara. Kompetisi tahun ini masih sesuai dengan aturan lama. 3 pertandingan, mengenai detail pertandingannya, akan segera dimulai. Seorang juri senior bicara, mengeluarkan sesuatu dari sakunya, lalu membaliknya. Dia mengambil beberapa lembar kertas. Dengan cepat, jenis pertandingan akan segera ditentukan. Pada pertandingan pertama, kepala rumah bertanding, yaitu menimbang ukuran pemurnian obat. Pada pertandingan kedua, yaitu kecepatan. Ketua juri membuka kertas ketiga, dia sedikit terkejut. Erikin, pertama kali kamu mengikuti pertandingan, kamu menghadapi masalah. Ketika Mohan Jiang melihat kata-kata di catatan itu, dia juga mengkhawatirkan Erikin. Pertandingan ketiga, Letnan menampilkan pemurnian obat di wilayah rahasia. Kata juri senior itu. Apa maksudnya meramu obat di wilayah rahasia? Tanya Erikin. Itu sangat merepotkan. Mohan Jiang mengerutkan kening. Di tangan keluarga Zeng, ada wilayah rahasia sekte namanya wilayah rahasiai. Para apoteker masuk ke dalam untuk memurnikan pil mujarab. Dan yang paling istimewa dari wilayah rahasia, di dalamnya memiliki semua obat mujarab dan raja obat di dunia. Jadi secara teori, semua pil mujarab bisa dimurnikan. Di dalam sana ada semua obat mujarab. Erikin sedikit terkejut. Tentu saja, tapi itu semua palsu, tidak bisa direalisasikan. Kami menduga bahwa wilayah rahasia di sini harusnya sekte kedokteran, digunakan untuk menilai tingkat pemurnian obat para murid. Namun, juga cocok jika digunakan untuk pertandingan. Namun, meski ada banyak obat mujarab di dalamnya, tapi jika perlu dimurnikan, ini merepotkan. Mohan Jiang sedikit khawatir.
Seolah-olah semua jenis bahan makanan sudah ada di hadapanmu, tapi koki tidak bisa membuatnya pun semuanya sia-sia. Pil. Aku tidak kurang soal ini. Eric Kin tersenyum. Tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, apa bisa dibandingkan yang sudah dimiliki keluarga Zeng selama bertahun-tahun. Mo Han Jiang menatapnya kosong. Eric Kin juga tidak menjelaskannya. Diingatannya, obat yang ditinggalkan ayahnya, takutnya jika keluarga Zeng ditambah keluarga Jiang tidak bisa dibandingkan pecahan. Berharap 2 kali sebelumnya, ayahku dapat mengakhiri pertandingan, jadi sampai saat itu kamu tidak perlu bertanding. Mo Han Jiang menarik nafas dalam-dalam. Setelah selesai pengenalan aturan, pertandingan akan segera dimulai. Pada pertandingan pertama, kepala rumah Zeng melawan kepala rumah Jiang. Hanya saja yang Eric Kin sesalkan adalah Navia Jiang dari awal tidak pernah muncul, tidak tahu sengaja atau terjebak masalah. Di lapangan, kedua orang tersebut menggunakan bahan obat yang sama, untuk mengolah pil mujarab yang sama, mereka bandingkan adalah keefektifan pil mujarab. Dengan bunyi gong, kedua kepala rumah melangkah ke atas panggung pertandingan. Kedua tungku obat itu sudah dipanaskan, mereka mulai memasukkan berbagai obat mujarab untuk membuat pil. Orang-orang dari kedua keluarga itu berada di samping dan menyemangati mereka. Dengan segera, setengah jam sudah berlalu. Semua ramuan obat mujarab milik mereka sudah dimasukkan ke dalam tungku, sekarang sedang menjalani tahap terakhir pemurnian obat. Eric Kin memperhatikan Mo Han Jiang memegang ujung bajunya, dia tampak cukup gugup. Obat ayahku bekerja lebih baik. Mo Han Jiang mengayunkan tinjunya, lalu berusaha sekuat tenaga mengendus-endus. Eric Kin juga merasa bahwa aroma obat Tuan Besar Jiang lebih kuat. Tetapi kepala rumah Zeng, sepertinya juga merasakan semua ini. Dia mulai meningkatkan apinya, sepertinya berniat untuk meningkatkan dosis obatnya. Kemudian saat ini, terdengar ada suara boom. Tungku kepala rumah Zeng langsung meledak. Beberapa pil mujarab terlempar keluar dan dia menangkapnya. Pecahan dasar dari ledakan tungku pil menghilang, beberapa pecahan terlempar ke arah kepala rumah Jiang yang sedang berkonsentrasi memurnikan obat. Kepala rumah Jiang mendengus dingin, segera meningkatkan apinya, kemudian membanting tungku pil. Beberapa pil mujarab terbang keluar, terjatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, dia melepas lengan bajunya, membersihkan pecahan itu. Sial, keluarga Zeng benar-benar berbahaya, kata Mo Han Jiang dengan marah. Mereka melihat jika efek obat ayahku lebih baik, sengaja memecahkan tungku pil, membuat ayahku terlebih dulu memecahkannya. Di lapangan, beberapa juri melangkah maju dan mengambil 2 pil mujarab milik keduanya. Ketiga juri memeriksanya. Kalian berdua, pil mujarab yang kalian murnikan sangat bagus, tapi milik kepala rumah Jiang sedikit lebih baik. Keputusan juri sudah bulat dan memutuskan bahwa keluarga Jiang menang. Keluarga Jiang segera bersorak-sorai. Sebaliknya, wajah keluarga Zeng terlihat pucat. Diterima. Suasana hati kepala rumah Jiang sedang dalam suasana hati yang baik, lalu berkata kepada kepala rumah Zeng. Ini baru pertandingan pertama, masih awal. Kepala rumah Zeng mendengus dingin. Eric Kin, di babak ini, kamu lihat bagaimana aku mengalahkan Tudi Zeng. Mo Han Jiang berjalan ke meja obat, berkata dengan penuh percaya diri. Tudi Zeng juga memiliki ekspresi muram, ekspresinya terlihat buruk. Kedua junior itu saling bertanding dalam kecepatan memurnikan obat. Berkaitan soal efek obat, siapa yang lebih cepat, dia yang akan menang. Beberapa meter di depan Mo Han Jiang dan Tudi Zeng, ada meja tempat untuk meletakkan ramuan obat mujarab. Saat juri memulai, keduanya dengan cepat menggulung obat mujarab, memasukkannya ke dalam tungku obat. Mo Han Jiang tidak membual, dia bisa melakukan apa saja. Eric Kin memperhatikan teknik Mo Han Jiang, diam-diam mengangguk. Sama seperti Tuan Besar Jiang,
Mohan Jiang juga lebih cepat dari Tudi Zeng. Tetapi tepat ketika Mohan Jiang memasukkan satu obat mujarab, terjadi kecelakaan lagi. Tiba-tiba meja obat mujarab di depan Mohan Jiang tidak bisa menahannya dan rusak. Saat ini, obat mujarab terjatuh berserakan ke lantai. Penonton juga terkejut. Ekspresi wajah Mohan Jiang sedikit berubah, dia segera menyesuaikan energinya. Tapi obat mujarab sudah jatuh berserakan, itu hanya buang-buang waktu. Dalam sekejap mata, hasilnya seimbang. Meskipun Mohan Jiang sudah mencoba yang terbaik, akhirnya dia masih kalah 1 detik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.